Berkat dalam Bapak Ibu sekalian, damai Tuhan beserta saudara-saudari sekalian yang terkasih. Injil hari ini mencatat hal yang sangat indah. Bagaimana Yesus hadir menjadi polemik, tapi kemudian juga memberi dasar yang sangat kuat untuk memahami hidup seperti apa yang dicita-citakan Tuhan, terutama untuk mengatakan hidup yang penuh kasih. Saudara-saudaraku sekalian, Tuhan kita Yesus Kristus berkata tentang kasih bukan pertama-tama dengan mulutnya, tetapi dengan perbuatan-perbuatannya yang penuh kuasa. Kalau hari ini kita mendengarkan cuplikan seperti ini, hanyalah gambaran singkat dari apa yang terjadi dalam pengalaman-pengalaman hidup Yesus. Seperti Lukas yang mencatat, sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak di rumah ibadah di kota asalnya, katanya, "Pada hari ini genaplah nas kitab suci pada waktu kamu mendengarnya." Dan dikatakan bahwa para pendengar kemudian menjadi heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Saudaraku sekalian, bukan sekedar kata-kata indah sebenarnya, tetapi bagaimana kemudian Yesus mengatakan dengan sepenuh kuasa akan ajaran kasih-Nya. Seperti apakah yang mau ditunjukkan oleh Yesus? Kiranya hal ini bisa kita raba lewat apa yang dicatat oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, ketika ia mengawali dan juga sekaligus mengakhiri kidung agapenya, kidung yang dia ungkapkan atau ajaran yang ia ungkapkan untuk jemaatnya. Dia mengatakan demikian, "Saudara-saudara, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi." Aneh, dia mengatakan karunia-karunia yang paling utama, tetapi masih ada jalan yang lebih istimewa lagi. Jalan apakah itu? Hal ini menjadi begitu jelas ketika kita langsung tarik mundur pada apa yang dia katakan pada bagian akhirnya. Setelah mengatakan ajaran tentang kasih, dan kemudian dia mengatakan demikian, "Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, harapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih." Inilah cara Santo Paulus mengungkapkan pergaulan spiritualnya dengan Yesus. Dia tidak mengalami kehidupan sehari-hari langsung bersama Yesus dalam arti bercakap-cakap dengan Yesus. Dibanding dengan rasul-rasul lain, Paulus boleh dikatakan tidak punya. Tetapi pergulatan spiritual Paulus sampai pada kesimpulan ini. Ada hal-hal yang mendasar di dalam praktek hidupnya, tetapi satu yang lebih dari yang lain adalah kasih. Saudaraku sekalian yang terkasih, kekaguman Paulus ini yang kemudian memudahkan dia untuk melihat sosok seperti apakah Yesus yang ia imani. Saudaraku, untuk melihat bagaimana sebenarnya Yesus mengasihi, karena kasih bukan sekedar kata, tetapi sungguh-sungguh suatu ungkapan hidup yang utuh. Kita mau menengok seperti apakah Yesus. Bagaimanakah Yesus mengungkapkan kasih-Nya? Itu pun teraba di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam catatan Injil hari ini. Apa yang terjadi setelah mengungkapkan itu dan orang-orang kagum, kemudian terselip peristiwa-peristiwa yang agak janggal di sini, tetapi jelas sekali. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia ini anak Yusuf?" Saya katakan janggal karena mereka sudah begitu heran, begitu terpesona, begitu kagum, tetapi tetap saja terselip. Lebih tepatnya suatu ganjalan untuk mengenali Yesus. Bukan karena apa-apa, justru karena mereka bergaul dengan keluarganya, justru karena tahu asal-usulnya, mereka justru merasa dalam tanda petik terganggu untuk mengimani Yesus. Saudaraku sekalian yang terkasih, apa sebenarnya yang kemudian menjadikan mereka lebih terganggu lagi?
dalam catatan ini. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Ini bukan berarti Yesus disuruh ngeroki dirinya sendiri, mijeti dirinya sendiri, minum pil untuk dirinya sendiri, bukan. Tetapi suatu teguran keras untuk Yesus untuk mengatakan, sembuhkanlah orang-orang dari kalanganmu, bekerjalah untuk orang-orang di sekitarmu, untuk tetanggamu, untuk orang-orang yang kamu kenali, orang yang dekat dengan kamu. Tetapi apakah Yesus mau terkurung begitu saja dalam perintah ini? Tidak. Yesus konsisten untuk mewartakan bahwa kasih itu sungguh-sungguh untuk seluruh umat manusia. Karena itu dia langsung tembak dengan beberapa hal yang sangat penting ini. Aku berkata kepadamu, sungguh tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kata-kata ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, tetapi Elia diutus atau melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Saudaraku sekalian yang terkasih, menarik sekali bahwa kemudian Yesus mengutip apa yang telah terjadi dalam perjanjian lama, dalam kehidupan Nabi Elia, di mana Elia tidak terkurung kasihnya hanya untuk orang-orang di sekitarnya, bahkan kepada janda Sarfat di tanah Sidon. Elia berkarya, membuat mukjizat di tengah-tengahnya. Saudaraku sekalian, hal ini hanya dipakai oleh Yesus untuk mengingatkan kepada mereka bahwa apa yang dijalani Yesus bukan hal baru sebenarnya. Sudah didahului oleh para nabi sebelumnya, hanya mereka tertutup karena justru dekat dengan para nabi, mereka tidak mampu melihat hal-hal secara jelas. Saudaraku sekalian yang terkasih, itulah satu hal yang kiranya layak menjadi permenungan kita hari ini, bahwa kalau kita mengasihi dengan caranya Yesus, itu artinya kita mengasihi dengan begitu luasnya, tidak terbatas pada kalangannya sendiri, tetapi untuk setiap orang yang boleh kita jumpai, yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk berada di sekitar kita, bahkan yang jauh sekali dari kehidupan kita. Yang kedua, hal menarik yang lain yang sungguh-sungguh mempesona pada hari ini adalah ketika Tuhan menunjukkan bahwa kasih itu sungguh-sungguh kreatif. Kasih itu tidak terbatas hanya pada satu dimensi, bahwa kasih itu tidak terbatas hanya pada 1-2 praktek hidup, tetapi menyangkut hal yang sangat utuh. Kiranya apa yang dikatakan Santo Paulus ini lebih menggambarkan apa yang diharapkan oleh Yesus ketika Paulus mengatakan kasih itu sabar, murah hati, dan tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan tidak bertindak kurang sopan. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak cepat marah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu bla 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 bla, masih ada sekian banyak. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, ini adalah fakta, bahwa ada sekian banyak adalah fakta bahwa cara mengasihi orang itu tidak hanya dengan satu cara, bisa dengan banyak cara. Inilah yang juga ditekankan oleh Santo Vincentius ketika dia mengatakan bahwa kasih itu tak terbatas dan kreatif. Dan nyata bahwa orang yang mengasihi pikirannya bukan apa yang saya rasakan, tetapi apa saja yang bisa aku lakukan. Inilah yang kemudian menjadi dorongan hidup yang sungguh-sungguh menjadi kreatif. Karena apa? Karena ada sekian banyak hal yang bisa dilihat mata ini, ada sekian banyak hal yang bisa dilirik oleh hati yang terbuka. Saudaraku sekalian, kiranya hal ini bisa kita praktekkan sendiri. Kalau kita mengasihi dengan sungguh-sungguh, Anda bisa punya banyak hal yang bisa Anda perhatikan. Misalnya,
Anda mengasihi umat, gak kehabisan cara. Ada hal kecil-kecil untuk menumbuhkan persekutuan umat, ada hal kecil-kecil untuk menumbuhkan kemampuan umat, ada hal kecil-kecil untuk memompa semangat umat. Ada banyak cara, tidak hanya satu cara. Karena itu tidak heran kalau Santo Paulus juga tidak ragu-ragu untuk menyebutkan sekian banyak cara ini untuk menandai cinta agape, untuk menandai cinta murid-murid Tuhan yang seutuh-utuhnya. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, semoga ini semua menjadi ketukan terhadap kita untuk sungguh-sungguh melihat cinta Yesus yang utuh. Saudaraku sekalian yang terkasih, semoga kasih Kristus yang kita praktekkan sungguh-sungguh menjadi kasih yang utuh, yang terbuka pada siapapun, tapi juga sekaligus menjadi kasih yang lengkap, yang menyangkut banyak dimensi, tapi juga sekaligus yang menjadikan kita kreatif dan maksimal di dalam mengasihi, karena ada banyak cara untuk mengasihi sesama, mengasihi keluarga, mengasihi orang terdekat kita, bahkan mengasihi orang-orang yang tidak kita kenal, yang dipercayakan kepada kita untuk kita kasihi. Tuhan menguatkan Anda untuk mengerjakan tugas istimewa ini. Amin.